ada 3 langkah mudah jadi calon kepala daerah. Ya. Yang pertama, cetak dan pasang baliho atau APK sebanyak mungkin. Yang kedua, siapkan berkas dan serahkan ke parpol yang membuka pendaftaran Cakada. 3, temu pers dan beberapa media, kemudian share di berbagai media sosial. Maka jadilah Anda calon kepala daerah. Mudah kan? Sebenarnya apa? Ini saya itu sebenarnya itu masih halus ya. Fenomena penyakit jiwa melanda Pilwako. Inilah secara psikologis saya melihat seperti ini, begitu mudahnya 3 langkah ini. Maka tak heran bertaburan lah. Kok ujuk-ujuk memberanikan diri. Di rumahnya ini kali cermin di rumah kurang ya. Kalau kita kan cerminnya kecil-kecil, kita kan cermin di rumah kita kan besar-besar. Ini siapa aku? Ini sering nggak bertanya dengan dirinya siapa secara politik kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Suara Metropolitan. Hadir bersama kami kembali dalam podcast Suara Metropolitan, berita akurat terpercaya. Fakta berbicara, bukti menjadi dalil, inspirasi daerah untuk Indonesia. Sahabat Suara Metropolitan dimanapun Anda berada, pada hari ini hadir di studio kita seorang pengamat politik, pengamat sosial, yaitu Bagindo Togar. Selamat siang, Bung Bagindo. Siang menjelang sore nih. Wah, selamat menjelang sore ya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai pilkada. Ada satu tulisan Anda yang menarik, statement Anda di salah satu media. Anda mengatakan bahwa ada 3 langkah mudah jadi calon kepala daerah. Ya. Yang pertama, cetak dan pasang baliho atau APK sebanyak mungkin. Yang kedua, siapkan berkas dan serahkan ke parpol yang membuka pendaftaran Cakada. 3, temu pers dan beberapa media, kemudian share di berbagai media sosial. Maka jadilah Anda calon kepala daerah. Mudah kan? Sebenarnya apa? Sama begini, saya itu sebenarnya itu masih halus ya. Masih halus ya. Saya sebelumnya sebut di media Info Indonesia ya. Itu ada sampai sekarang ada kalau nanti share di majalah maupun di itu ya di online ya. Fenomena penyakit jiwa melanda Pilwako. Kenapa? Saya bilang sampai ada yang memang tersinggung dengan saya mengatakan fenomena penyakit jiwa. Inilah secara psikologis saya melihat seperti ini, begitu mudahnya 3 langkah ini. Maka tak heran bertaburan lah. Lah ini masih Palembang, lebih parah lagi kan Kabupaten Muara Enim, 37 kabarnya yang nyalon wakil dan bupati di Kabupaten Muara Enim, dan ada beberapa daerah, tapi yang paling parah kan Muara Enim dan Kota Palembang. Coba bayangkan, hampir setiap hari kadang-kadang muncul tiba-tiba. Iya. Ada, kenapa tadi? Mudah kok. Kadang-kadang orang untuk stigma menjadi calon jadilah. Padahal kadang-kadang terkesan mereka untuk tadi sekedar coba-coba dan tidak serius, padahal ketika nanti mereka muncul di publik kan ada konsekuensi, harus menindaklanjuti. Kalau enggak, Anda nggak akan trust terhadap figur dia kan ada sangat menurun kan begitu. Tapi hal ini hanya berimbas kepada individu atau berimbas kepada psikologi politik daripada konstituennya itu, Bung? Nah iya, pertama dia kan dia membangun seperti itu kan dianggap dia ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu bersimpati sama dia. Iya. Tapi sebenarnya kan belum memenuhi jauh, karena ingat DPT Kota Palembang itu bukan sedikit. 1 juta lebih kan, hampir 2 juta DPT-nya. Sedangkan untuk provinsi hampir 6 juta lebih. Kalau cuman yang kita ada kelompok pergaulan kelompok kita untuk mengadakan yang dekat atau bersama kita cuma 100 atau 500 atau 1000 orang, ya jauh untuk jadi caleg di tingkat daerah otonomi baru aja nggak cukup. Yang DOB katakanlah seperti Bagara Lama aja nggak cukup untuk caleg loh, apalagi calon kepala daerah. Yang jelas untuk Kota Palembang ini ya minimal lah kalau kita punya kelompok-kelompok yang sudah cukup populer, seminimal-minimalnya 300.000 lah. Untuk provinsi misalnya 1 juta lah yang sudah begitu dengan populer dengan diri kita. Ini kan enggak, cuma 500 maksimal 1000 orang, kadang 100 orang. Tapi itu tadi, kok ujuk-ujuk memberanikan diri. Di rumahnya ini kali cermin di rumah kurang ya. Kalau kita kan
cerminnya kecil-kecil. Kita kan cermin di rumah kita kan besar-besar. Besar. Ini siapa aku? Ini sering nggak bertanya dengan dirinya siapa secara politik kan gitu. Oke. Ya. Tapi kira-kira kan kalau dalam sistem tatanan politik seperti itu kan sah-sah aja kan, Bung? Sah, memang sah. Tapi kan tidak layak, tidak elok dan tidak etis kan persoalannya. Ini kan. Dan ini asumsinya seolah-olah sistem politik kita kan rentan dan secara nggak disadari bahwa kita melakukan pelecehan terhadap sistem yang sedang berjalan kan. Terbayang nggak waktu 2018 atau sebelum itu? Pernah nggak seperti ini? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Nggak mudah namanya seorang waktu itu namanya Hartojoyo atau Sari Muda untuk Kota Palembang atau KW kan juga ada berusaha untuk jadi calon. Kan nggak mudah, KW punya perhitungan ini nggak. Coba bayangin, maaflah saya sebutkan satu-satu seperti yang tadi itu. Dengan ada Nantriani segala macam, Asti atau Andi Asmara begitu mudah pasang terus tiba-tiba ngilang kan. Pak Andi itu tiba-tiba sekarang muncul pula jadi calon wakil gubernur, gagal dia di caleg, jadi calon wali kota nggak berlanjut, sekarang mau calon wagub juga kan. Ini ada beritanya banyak kan beredar di detik itu kan. Jadi seperti itu saya melihat ini yang fenomena ini nggak sehat. Menurut saya bukan lagi tidak layak, tapi sudah tidak sehat untuk apa perkembangan politik kita, politik pemilu ya, politik kepemiluan kita udah nggak sehat. Nggak sehat. Jadi Anda berani mengatakan bahwa orang-orang yang ujuk-ujuk muncul itu fenomena penyakit jiwa, saya. Kenapa Anda bisa mengambil kesimpulan bahwa itu fenomena penyakit jiwa? Gitu? Nah, kalau kita sadar tadi kita kan tersadar. Wajar nggak aku tampil di ranah politik untuk kontestasi tadi? Kita kan berhitung lah, mengkalkulasi tingkat dukungan di mana, kemudian secara portofolio saya gimana secara politik, khususnya untuk ilmu pemerintahan daerah. Harus kita pahami dulu. Belum lagi secara sosial, secara kultural ini banyak kan, secara moral, secara ini sebenarnya kita religius ini secara keimanan kita itu kan banyak, ketawakalan kita itu kan akumulasi. Ini kan enggak, belum tentu mereka itu tahu tentang ilmu pemerintahan daerah, tapi politik sekilas ya udah. Coba tanya, saya pernah 2018 saya pernah menanya pada saat kebetulan saya diundang ngobrol, ada calon wakil wali kota nggak tahu jumlah kelurahan, aneh kan? Pernah dulu itu 2013 ya. Bahkan 2014 berkembang. Tanya lah. Sekarang mungkin calon-calon ini pun nggak tahu berapa jumlah kelurahan, jumlah RT, berapa mereka nggak tahu. Yang tahu mereka paling kecamatan 18, lurah paling top 100. Berapa jumlah RT kita? Berapa luas kota Palembang? Nggak tahu mereka itu untuk Palembang. Kemudian kan nggak secara karakteristik per kelurahan kecamatan kan beda kan Kak Wi? Ketika dia menerapkan kebijakan di kecamatan ini, begini pendekatannya. Ini kan enggak, mereka anggap sama. Kenapa yang terbayang mereka menjadi wali kota? Enggak ada mereka untuk meninggalkan legacy bagaimana mempunyai konsep asal-asal membangun kota Palembang ini. Yang ada cuma privilege. Bagaimana punya ajudan, rumah dinas, gunting pita, kata sambutan di sana ke sini, pidato-pidato tadi, kemudian apa tadi ya, rumah dinas, segala privilege selain kemudian ada nggak terbayang mereka bagaimana? Semua terjebak dan ingin menikmati protokol tadi, protokol. Sebab kepala daerah ini hasil data 60-70% adalah terjebak di protokol. Mereka akhirnya abai melaksanakan tugas pokok mereka. Coba bayangin, semua gubernur, semua habis waktu mereka habis untuk protokol. Ini harus dievaluasi dan ini harus dikoreksi. Nah, dengan adanya orang-orang yang kata dalam tanda petik penyakit jiwa ini, di antara yang menurut penilaian Anda, di antara kandidat yang tidak penyakit jiwa yang ada peluang, kira-kira berapa orang untuk kota? Untuk kota paling 2-3 orang, yang lain selebihnya sakit jiwa. Selebihnya sakit jiwa. Sakit jiwa. Karena itu tadi mereka ada pengalaman, ada investasinya. Saya sepakat dengan Kak Heri, ini pernah diskusi setengah tahun yang lalu bahwa jadi Mang Heri kandidat gubernur. Saya panggilnya Kak Heri. Setahun yang lalu kami diskusi bahwa untuk jadi tokoh politik atau pejabat politik itu ibarat soto. Dia pernah ngomong kan soto. Soto itu ada manisnya, ada asinnya, ada pedasnya, ada gurihnya, ada kerupuknya, ada dagingnya, ada kecambahnya, ada daun sopnya, ada bumbu-bumbu khususnya kan. Itulah namanya tokoh. Artinya kalau politik itu harus ada pinternya, harus ada
penampilan bagus, Oke. harus ada sifat-sifat yang simpati, kemudian ada humornya, ada relasi sosial yang baik, ada lengkap, ada berani, ada ngelawan-ngelawannya. Ini itulah tokoh politik. Kalau misalnya kalau tokoh yang biasa itu nggak bisa. Jadi tokoh politik kompleks, lengkap, paripurna. Bukan seperti jadi pejabat politik itu memang di situ seninya. Di situ bedanya dari pejabat yang lain. Seperti soto tadi. Bukan kayak seperti aqua. Aqua itu semacam kan, cuman air atau Air mineral. air mineral, bukan seperti air mineral atau kita makan bubur. Udah, ini kan enggak. Dia murni lengkap, mesti lengkap secara beragam sisi. Intelektualnya ada, pinternya ada, lucunya, ngelawannya ada, gaulnya ada. Itulah tokoh politik. Suranya ada. Itu kalau misalnya tokoh politik tekit, tinggalkan wong, urung jadi pejabat politik. Pejabat politik itu harus surah. Kalau tidak surah, jangan jadi pejabat politik. Suruh ini aja dagang baik, dagang atau bisnis-bisnis yang bisnis retail kan gitu kan, begitulah. Jadi di antara menurut Anda, kita bisa kan Bang Rusyid, Anda sebut nama yang Anda prediksi masuk ke dalam pada akhirnya tahapan mereka menjadi calon calon wali kota yang sesungguhnya. Cuman ada 3. Dari kan ya dalam kontestasi kepala daerah atau pejabat politik kan yang ada cuman wali kota, wali kota, bupati, gubernur juga presiden. Cuman ada 2 kan. Seperti ini banyak. Belasan bahkan puluhan seperti di Muara Enim. Jadi mereka ini siap-siap lah nanti ya, pasti untuk masuk jadi calon definitif aja tidak mudah. Karena sekarang bakal calon semua masih kan. Untuk calon definitif, begitu masuk calon definitif baru masuk arena panggung untuk antar calon definitif yang berkontestasi, berkompetisi kan begitu Kak Wi. Prediksi Anda gimana, Bung? Di antara mereka-mereka itu yang kira-kira di Kota Palembang ini aja. Ada 3. Ya, boleh sebut nama kira-kira. Pertama Ratu Dewa, yang kedua pindah satu lagi kita nggak tahu apakah itu dari Prima Salam atau kan dari Yuda. Ini nanti mereka kan akan melakukan konfigurasi sesuai dengan kekuatan berarti partai. ada 4 dong. Lain satu lagi independen tuh Charma tuh kayaknya lolos. Kerjanya ada 2 tahun lebih, sudah hampir 3 tahun dia kerjanya kerja politik ya. Udah lama. Tapi itu bukan termasuk kategori orang yang kena tidak serius, karena sudah investasi sudah ada, bukan ujuk-ujuk. Ini kan yang nggak tahu tiba-tiba udah pasang baliho. Kita sendiri tidak tahu. Kenapa baliho tinggal rame-rame dengan timnya bawa mana parpol yang buka pendaftaran masuk di foto terus datang media maaf dengan media yang cukup tidak banyak biaya 5 media masukkan nanti link-linknya tadi di share lewat IG, lewat WA, lewat Facebook, beredar lah ini lewat Twitter, lewat TikTok, mulai beredar ini kan. Mendadak populer, calon wali kota, calon bupati, calon gubernur sekarang udah mulai terkena imbas penyakit jiwa juga, ada beberapa muncul. Saya nggak perlu ya, contoh ibu-ibu 2 itu kan datang yang lain. Saya juga nggak tahu itu. Sama Pak Andi Asmara kan, datang kan itu kan itu yang saya sebutkan juga tadi ada kami karena saya dapat kemarin cerita dari Detik, saya bilang penyakit jiwa menular ke provinsi. Ada yang tersinggung juga. Ini parodi apa lagi dia bilang. Parodi ini sudah mulai mengarah ke penyakit jiwa. Begitu juga sebutkan maka tadi kemarin saya sampai tadi masih sibuk ngelayani itu. Terjadi penularan dari kabupaten menular ke provinsi. Begitu Kak Wi. Jadi sebenarnya Anda menganggap bahwa orang ini nggak boleh sembarangan loh untuk deklar diri, mempromosikan diri sebagai calon wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati. Kalau gubernur ini sekarang kan masih mending walaupun mereka contoh Kak Heri dengan katanya kabar dengan Bob Wali. Mereka kan punya latar belakang secara empirik kan jelas profesi mereka. Mantan bupati. Pak Heri masih bupati. Bupati. Dan ini aneh loh Kak, coba perhatikan ya. Semua ini datang dari DOB yang jago-jago, daerah otonomi baru. Perhatikan, Heru itu dari DOB ke timur, iya kan? Waktu dulu kan nyaris pasangannya Jonci, nggak jadi. Jonci itu dari DOB Pak Lawang. Kemudian Pak Mohardi itu juga DOB dari Ogan Ilir. Cuman pertama berpasangan dengan Pak Arno, akhirnya berpasangan dengan Bu Anita.
Pak Heri itu di OB Pali. Perpasangan dengan Polri di OB Selatan. Jadi rupanya di OB ini potensial melahirkan calon pemimpin. Coba perhatikan. Dan nyaris nggak ada yang pernah kalah, kecuali Herman Deru pernah kalah calon dengan Pak Alek. Coba perhatikan ya, Pak. Bahkan Pak Mahardi itu menangnya berapa kali? 2 kali bupati, sekali wagub, dan 2 kali ngantar anaknya menang. Opi dan Panca, dan ngantarkan mantu dan anak pula sekarang jadi caleg, jadi legislatif. Artinya DNA menangnya bagus. Nah ini harus diwaspadai. Aku mau sampaikan sebenarnya diskusi sama Kak Heri kalau ketemu itu. Kak Heri juga sebenarnya dia menang 2 kali dan PSU 3 kali kan. Kemudian itu siapa? Si Popuali menang pertama, kedua lewat kotak kosong. Jadi DNA-nya bagus. Pertarungan ini luar biasa. Bahkan maaf, ini agak jangan ditayangkan ya. Saya sampaikan bahwa pertarungan ini tinggal mata hati versus hafal. HDC itu menurut saya sudah close, selesai. Karena terjebak dengan pendekatan yang mereka bangun. Apa itu? Kalau enggak ini gimana kita podcast silakan. Yang semua ini? Kalau misalnya yang ini justru silakan. Cluenya ini boleh. Kan boleh, namanya ini kan opini kan. Silakan kalau orang yang kenapa saya bilang Pak Herman Deru terjebak. Dia masih terjadikan pola lama. Bayangin, itu dia waktu dulu boleh katakan buat dia menang adalah Pak Mawardi. Karena Pak Mawardi begitu sebagai mental petarung dan luar biasa melakukan melakukan spending pembiayaan terhadap biaya politik, ya kan? Nah dianggapnya ini masih era sekarang juga butuh tokoh seperti ini, namanya Ci Ujang. Ingat nggak di Lahat itu? Salah satu kos politiknya dalam pilkada tertinggi itu adalah Kabupaten Lahat. Sampai orang cerita namanya uang itu bukan uang tapi ada CU-nya tak? Lu di Lahat begitu, CU-nya berapa? Begitu. Saya dapat informasi. Nah, jadi Pak Herman Deru terjebak. Kenapa masih? Memang menurut saya waktu itu kalau dia sampai milih Jonci, pertarungan ini sengit. Kenapa? Saya sampaikan ke kami. Saya tanya Pak Jonci, silakan. Pak Jonci ada kelebihannya satu, dia punya fraksi HMI. Dan ini tidak punya siapa-siapa. Makanya waktu saya sampaikan ke Kak, ini terbuka di Kak. Kalau sampai Agung Sampurna maju, fraksi HMI terpecah. Untung nggak maju, kalau nggak jeli Pak Jon. Mungkin tadi itulah Pak Herman Deru murni fokus di soal anggap pembiayaan. Padahal paradigma ini udah berubah. Nggak lagi masyarakat ini gaya populis dan dengan pilkada beda dengan pileg. Kalau pileg memang kapitalisasinya luar biasa. Sedangkan ini kita menjual program, menjual gerakan-gerakan simpati dan masifnya pendekatan kepada masyarakat. Tapi begini Bung Bagindo, kami telah melakukan survei, ya, sehingga ada istilah popularitas dikalahkan oleh elektabilitas. Elektabilitas dikalahkan oleh isitas. Isitas ini elektabilitas, akseptabilitas dulu, baru akseptabilitas dikalahkan oleh isitas. Ya kan? Tapi beda. Contoh. Suka atau tidak suka, kenyataannya itu memang dalam sistem masyarakat yang sekarang yang pragmatis. Pileg itu saya benarkan Pak. Kalau pilkada pilihan eksekutif beda. Contoh, jangan anggap bahwa Prabowo itu menang oleh uang, walaupun nggak ada uang langsung, walaupun lewat program, misalnya program dia ada itu bansos dibanyakin segala macam, tapi bukan karena dia ngasih uang per orang. Bayangin 50% itu sekian 90 juta lebih. Kalau dikasih satu orang 50.000 berapa emang? Tapi realitasnya, faktanya tidak ada uang langsung Pak. Tapi tapi itu kan memang bukan uang pribadi dari salah satu kandidat. Dia menggunakan dana pemerintah. Maka salah satu yang menjadi fokus utama itu adalah menggunakan biaya pemerintah, maka disebut dengan jagonya personalisasi. Jadi kebijakan institusional itu dijadikan kebijakan tidak masif, itu bagi kelompok tertentu. Contoh ada kelompok daerah kami itu nggak ada yang mudah kok menyebutkan. Tanya aja di kelompok. Ada yang memang betul itu namanya sama dengan Pak ya. Jangan salah dengan gerakan istilahnya itu ada Pak ya. Toksik apa ada beda. Jadi toksik apa pendekatannya itu ada, bahwa di situ sekarang perbedaannya sekarang bukan kayak zaman dulu lagi. Jadi bagaimana orang anggap aku pengen yang nyata dan cepat, walaupun dijanjikan akan makan gratis, orang nggak peduli lagi. Wah ya sekarang mana yang pasti itu lo direbe, walaupun janji gitu loh.
karena ini presiden maka diambil. Kalau namanya sama masif uang bagi tapi oke lah, yang itu kita tingkat nasional terlepas daripada kontroversi. Mungkin di daerah Anda tidak karena ini, tetapi di daerah kami ada beberapa daerah itu terjadi. Dan itu mengaku. Iya. Bahkan mereka ketika memberikan dana itu difoto. Dan ada itu. Ada, tapi nggak masif, nggak dihitung-hitung dari kalau ininya nggak. Misalnya kita kanlah 90 juta itu, 50 juta dibagi, itu tidak. Mungkin itu bagi itu dapat 10-15 juta dan itu kan nggak signifikan untuk kali ini. Iya, tapi kan kalau misalnya 3 kandidat, berarti kan 3 kandidat. Kalau ini kan kita ngambil cukup 1/2+1 aja, kan lebih mudah, lebih murah. Oke lah, itu kita anukan. Tapi kita persoalan kepada pilgub ini, yang bagaimana Anda mengatakan pilkada ini orang menurut Anda begitu mudah orang itu mencalonkan diri dengan bermodal APK, alat peraga kampanye, kemudian setelah itu mengundang wartawan walaupun wartawan tidak kenal, membuat konferensi pers, jadilah dia kandidat. Nah, yang ini Anda lihat, Anda nyatakan sebagai orang yang berpenyakit jiwa. Nah, Anda menyatakan itu yang kemungkinan ini untuk kota Palembang petanya ini kemungkinan 4. Iya. Ya kan? RD, kemudian Fitri, kemudian Yuda dengan pasang antara kemudian Yuda, Prima, Salam. Itu antara itulah. Itu yang Anda nilai atau satu lagi independen. Salah satu dari Yuda sama Prima itu akan ada yang tersingkir, maka nanti 3 atau mereka ngadakan koalisi atau kemana, akhirnya Yuda kemana, Prima kemana, kemudian nanti 1 independen. Saya 1 independen. Jadi 4. Jadi 4 kandidatnya nanti. Nah, itu yang betul-betul Anda nilai yang tidak berpenyakit jiwa ya? Iya, tidak. Kalau di provinsi enggak ada, karena pengalamannya cukup. Oke, di provinsi malah nggak ada yang orang berpenyakit jiwa itu, tapi ada kok dua orang wanita. Plus satu yang tadi saya sebut AA tadi, itu agak jiwa juga. Soalnya kan dia, iya. Sekarang sudahlah, kalau dia udah enggak kenapa kok bisa. Aku pun heran dengan pribadi beliau itu. Kok begitu mudahnya gagal caleg, mencoba mana peruntungan wali kota kan. Sudah mundur lagi sekarang mungkin di Kak Edi dia berkata, anak maju pula lagi bergeser. Jadi ada 3 di sana itu yang kena fenomena sindrom itu. Kalau ini kelihatannya, jadi yang teknokrat, muda dan visioner itu apa termasuk? Salah satu termasuknya sindrom itu. Dan itu termasuk yang sering datang-datang ke partai-partai ngambil, dan dia disurvei gak masuk-masuk terus kan. Tapi diberitakan adalah salah satu berita online memberitakan beliau tuh termasuk elektabilitasnya cukup tinggi. Kan bisa by order kakakku. Ada pendekatan khusus kakakku. Masya Allah. Kandoku itu nggak Pak Kando, jangan pura-pura. Hal yang mudah itu. Hal yang mudah dilakukan itu. Sekarang pakailah lembaga survei yang tergabung di lembaga seperti Perkubitias, contoh indikator. Saya sebutkan lah itu. LSI, Kompas, SMRC. Kalau itu boleh kita percaya. Dan ingat, survei yang benar itu adalah di bulan 7. Sekarang ini masih survei-surveiannya masih berusaha untuk membranding. Tapi kalau real survei itu di bulan 7 dan bulan 8. Tapi itu, nah kembali kepada branding itu, Bung, bahwa Anda mengatakan bahwa itu satu. Kalau dalam kerangka mereka membranding juga, coba-coba. Itu tadi udahlah terjebak di batas coba-coba. Artinya nggak selesai udah. Mungkin mereka sedang pengen coba-coba. Kalau baik bersejar ke orang Palembang itu. Bersejar, ujung Palembang itu bersejar gitu. Nah, atau sisip dikit najur kan gitu. Itu loh Kak Wi. Ya, jadi sahabat Suara Metropolitan, inilah kita lihat bagaimana Bung Bagindo Togar ini begitu vulgar mengatakan ini, tapi inilah cerminan daripada seorang pengamat politik dan pengamat sosial. Bisa salah tapi nggak boleh bohong. Ya, nggak boleh bohong. Itu satu yang nggak boleh bohong itu sangat. Dan merekayasa nggak boleh. Nggak boleh. Kita pengamat itu ada mau dipuji dan dikritik itu sama mulianya.
Oke. Jadilah kita orang manusia yang sanggup dipuji dan sanggup dikritik. Dan itu sama mulianya. Dipuji dan dikritik itu sama mulianya loh Kak Wi. Sama mulianya. Jangan kita mau dipuji, dikritik enggak, itu kita alamat ambruk itu. Alamat kita kredibilitas kita kelihatan jatuh. rapuh, Itu alamat kita ambruk itu. Jatuh itu. Tapi ketika kita cuma mau dikritik juga salah. Artinya kita perlu kekurangan kan. Lebih bagus kita siap dikritik juga siap untuk dipuji. Itu yang paling bagus. Oke. Sekarang saya ingin lagi dengan Anda, tapi kira-kira ada nggak oleh Bung Togar Bagindo itu bisa nggak? Kadang-kadang nanti kelihatan ngelihat itu simpatik Anda dengan salah satu kandidat baik gubernur maupun wali kota atau wakil wali kota. Kalau gubernur wajar lah kita punya pilihan itu wajar. Ya, wajar ketika saya sekarang bersimpati dengan Kak Heri atau salah satu tiga, dan saya buat proses itu karena saya sebenarnya kalau jumpa saya mau sampaikan karena jangan terkuras melawan dua, cukup satu yang kalian waspadai yaitu mata hati, karena kekuatan itu real. Daripada kalian yang mencurahkan ke ADC itu sebenarnya menurut saya sudah selesai. Mereka lupa, mereka terjebak dengan pola dan paradigma lama dalam membangun strategi pemenangan pemilu pilkada. Tapi elektabilitas tinggi loh HDC. Saya bilang Pak Kak nanti kita lihat bulan 7. Bulan 7 nanti akhir atau bulan 8 itu baru dan saat mulai pendaftaran. Kalau sekarang ini semuanya bisalah cara Kak. Besok kita berdua paling ketok di Palembang ini pancak kita buat Kak. Oke. Apalagi untuk kawan-kawan media kita dekat semua kan. Iya. Kak jadi Kak Ginda jadi Wido ya. Wido untuk sumsel terbang ya kan. Sumsel melambung atau sumsel kalau sumsel mengkilap lah. Sumsel mengkilap. Bisa kan Palembang cemerlang ya. Bisa baik. Iya, luar biasa. Jadi sahabat Suara Metropolitan, kita lihat bagaimana Bung Bagindo Togar ini menyatakan bagaimana beliau ini bukan vulgar, tapi inilah pengamat yang jujur dengan rakyat itu saya ada. Nah ini sebelum kita mengakhiri kira-kira Bung Bagindo, kira-kira closing statement Anda apa yang akan Anda sampaikan kepada pertama gini, untuk bangun kota Palembang ya. Coba bayangkan semua calon tuh Kak Wi, ini berulang-ulang saya sampaikan. Cuma 4. Bagaimana nuntaskan banjir, sampah, macet, UMKM. Coba perhatikan, ada nggak diferensiasi dari calon lain? Tidak kan? Coba, siapapun itu nak Ratu, Dewa, Pindah cuma satu sisi kesehatan ditambahnya kan. Nah, dia hobi nyinggung sakit ya. Aman pacak Palembang sakit kalau pacak di Sanjoyo kan. Itulah karena itu dianggapnya jadi kekuatannya bagaimana membangun simpati dari orang yang sedang menderita sakit tadi. Yang coba bayangin siapa? Firdaus, Prima semua, Yuda, Yuda kemudian Dayat. Coba bayangkan tagline ini tidak macet, tidak banjir, bebas sampah, dan UMKM. Ini usang Kak Wi. Kalau aku mengatakan semua calon wali kota ini dan kemudian masih jadul, sangat jadul. Silakan aku mempertanggungjawabkan. Kenapa Kak Wi? Kak Wi coba sekarang pergi ke Kupang. Kupang ini terbangun ketika Joko Widodo baru terbangun luar biasa. Coba sekarang pergi ke Kupang, luar biasa kota modern, kemana-mana. Kita masih inilah pergi ke pasar-pasar. Parit dan sampah itu sama ratanya. Pasar yang benar itu cuman pasar Gubah. Kenapa? Di sana kantor PD Pasar di lantai 2. Pasar yang lain pasar Patapati, 7 Ulu, 15 sampah kalau kan di mana-mana kan? Kan begitu kan? Itu contoh pasar. Ada nggak kita membangun dan coba parit-parit di Palembang ini masih kita ketemu 30 cm lebar ya. Bahkan 20. Kena maaf satu gelas air mineral jadi macet kan, akhirnya terlalu macet, muncullah banjir. Nggak mungkin Palembang ini banjir, Tuhan sudah menitipkan Sungai Musi buat kita. Nggak akan mungkin banjir, tapi selama ini salah penanganan. Kami sudah pernah bicara bagaimana, ada 8 langkah menangani banjir, tapi nggak pernah serius. Bahkan 8 langkah temuan banjir ini saya sudah diambil oleh Sipul Padli. Sampai sekarang kalau saya jadi wali kota, Bang, ini ku jalankan yang temuan abang ini. Saya nggak paparan di sini. Jadi, mana itu jadul, usang, udah basi Kak Wi. Bangunlah konsep kota futuristik modern. Kota modern, kota seperti apa? Kota pertama futuristik, kota masa depan. Jadi ya, itu tadi itu tidak ada lagi, kita nggak lagi soal banjir. Misalnya
Drainase kita mau contoh Pak Kakwi, paling nyata itu kita nggak jauh-jauh, pergi ke Lubuk Linggau. Pernah nggak Lubuk Linggau itu banjir? Tidak pernah. Mau kiri kanan Lubuk Linggau, Muratara, ini dia nggak banjir, tidak macet. Kenapa? Drainasenya besar-besar, sistem, dan tidak ada pasar tradisional sana modern, bebas sampah, bebas basah. Coba pergi ke sana. Dan ini udah kayak di. Kemudian lagi bangunan-bangunan itu terkoneksi dengan wifi. Cara pengelolaan pegawai, contoh Bandung, karena banyak orang kan studi Bandung, kita sering pegawainya dikit-dikit studi Bandung, karena Bandung itu Kak, untuk ngatur kita cuti dan kenaikan pangkat cukup lewat HP loh, nggak perlu repot pendekatan, icak-icak fit and proper, tahu-tahu di bawah itu pendekatan dengan para yang menguji kan, akhirnya siapa yang dekat dengan penguasa dan dengan para penguji itu nanti naik karirnya. Kalau di Bandung nggak lagi, di Jawa Barat semuanya sudah pakai BIT modern itu. Kemudian bangunan-bangunan kita kan gaya tanjak itu kan seolah-olah nempel baik. Kita punya nggak kan contoh Kak di Pabel. Berapa sih hotel di Palembang yang ramah di Pabel? Hotel lah yang punya kamar-kamar di Pabel paling ada 2-3 hotel. Yang lainnya kita cari satu hotel itu cuma 3 kamar disediakan untuk yang ramah di Pabel. Jalan-jalan kita belum jalan ramah di Pabel. Sekedar aja ada logo Cak di Pabel dianggap sekedar logo jadi. Padahal kota kita ingat loh ibu kota provinsi. Jadi kalau menurut Anda itu tapi kan realitasnya begitu, masalah banjir. Itu tidak pernah usang karena memang tidak pernah tertangani. Iya. Jalannya jelek. Iya. Macet. Iya. kemudian pasar, kumuh, sampah itu sampah. Kemudian UMKM. Ini nggak lagi Kak Pagi. Ini di kota-kota lain nggak lagi jadi masalah, nggak lagi. Tapi persoalannya di Palembang itu masalahnya. Makanya selama ini ada 11 tahun Palembang itu stagnan pembangunannya. Provinsi 5 harusnya nggak lagi, kita punya anggaran yang sama. Tapi ini harusnya tetap menjadi titik perhatian calon wali kota yang akan datang. Cuman ini sekali lagi berhentilah, selesaikan banjir dengan 2 tahun selesai, sampah selesai, tadi sampah macet selesai. Setelah itu kita mikirin yang konsep kota modern, kota masa depan, kota yang pertama futuristik, kedua modern, ketika terbuka. Pengertian terbuka di sini terbuka untuk skala yang namanya menyangkut kaidah-kaidah atau ide-ide kemajuan. Yang keempat adalah partisipatif. Partisipatif sekarang bergaung di negara-negara maju. Jadi nggak dominasi pemerintah, partisipasi masyarakat. Jadi di situ juga meringankan beban pemerintah ketika partisipasi masyarakat meningkat. Jadi 4 ini bahkan saya sampaikan ke salah satu calon gubernur yang wakil gubernur dekat di saya, Sumsel masa depan juga 4 ini. Kota kita juga ini. Karena Sumsel 5 tahun stagnan. Saya katakan 5 tahun. Ada pembangunan tapi jalan di tempat terlalu. Kalau Palembang berapa tahun? 11 tahun. 11 tahun ditinggalkan Pak Edi, stagnan pembangunan. Jadi sahabat Suara Metropolitan, kita lihat bahwa sekarang seharusnya isu masalah banjir, kemacetan, kebersihan dalam hal ini sampah, UMKM seharusnya itu sudah usang. Tetapi kita harus ke depan. Kenapa? Karena kita di Palembang 11 tahun telah stagnan dan Provinsi Sumatera Selatan 5 tahun stagnan. Demikian kata Bagindo Togar. Maka dari itu sahabat Suara Metropolitan dimanapun Anda berada, kami kira cukup sekian daripada podcast kita Suara Metropolitan, berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil, inspirasi daerah untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Togar, luar biasa.